Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu mata pelajaran fikih. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang ketentuan hukum Islam tentang talak. Oke, tolong disimak baik-baik. Yang pertama adalah pengertian dan hukum talak. Talak merupakan sebuah istilah dalam agama Islam yang berarti perceraian antara suami dan istri. Kata talak menurut bahasa berarti melepaskan ikatan atau meninggalkan. Menurut terminologi, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan kata-kata atau dengan sigot tertentu. Talak merupakan hak suami sehingga istri tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan apabila tidak dijatuhi talak oleh suaminya. Artinya, hak mentalak itu hanya suami yang berhak mentalak istri. Jikalau berkali-kali istri minta talak, beribu-ribu kali istri meminta cerai kepada suaminya. Jikalau suaminya tidak menceraikan, maka tidak akan jatuh talak. Untuk itu, para suami hati-hati berkata dengan talak. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan bahwa bercandanya aja kata talak itu akan jatuh, apalagi seriusnya. Artinya, kata talak hanya akan jatuh apabila suami yang mengatakannya. Lanjut. Pada dasarnya talak merupakan perbuatan yang dibenci Allah, tetapi hal tersebut dibolehkan atau dihalalkan dalam syariat Islam. Ini sebagaimana hadis Nabi dari Ibnu Umar berkata bahwa telah bersabda Rasulullah SAW, sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah talak. Jadi talak itu halal tapi dibenci Allah. Artinya sebaiknya kalau memang masih bisa diperbaiki rumah tangga, jangan sampai terjadi perceraian. Terjadi perceraian apabila memang sudah tidak bisa disatukan kembali. Jalan terakhir atau solusi terakhir. Lanjut, hukum talak. Di sini ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa talak menurut hukum asalnya adalah makruh. Tapi bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Di sini wajib kepada siapa? Apabila antara suami istri sering terjadi pertengkaran dan sudah meminta bantuan juru damai dari kedua belah pihak, tapi proses perdamaian tidak berhasil. Artinya tidak ada jalan keluar lagi selain harus bercerai, maka hukumnya wajib, karena kalau dilanjutkan akan lebih bermadorot, akan lebih buruk lagi seperti itu. Jadi wajib dicerai. Lalu sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi memberikan nafkah kepada istri atau istri tidak menjaga kehormatannya. Nah, misalnya suami nggak bisa memberikan nafkah baik lahir atau batin, atau istri tidak bisa menjaga kehormatannya, maka di sini sunnah suaminya untuk menjatuhkan talak. Yang ketiga adalah mubah, artinya boleh apabila seorang istri buat zina nusutnya, istrinya pembangkang, pemabuk atau selingkuh. Di sini apabila suaminya merasa tidak mampu mendidik, ya boleh diceraikan. Merasa mampu mendidik, ya tidak diceraikan juga nggak apa-apa, ya boleh-boleh saja. Yang terakhir adalah haram apabila talak itu terjadi tanpa alasan dan akan membawa kerugian bagi kedua belah pihak. Artinya dan keluarga. Artinya ini kalau terjadi perceraian akan lebih merugikan kedua belah pihak dan keluarga. Maka kata talak di sini hukumnya haram. Lebih baik jangan terjadi perceraian seperti ini ya. Itu hukumnya. Lanjut, rukun dan syarat talak. Sebenarnya kalau rukunnya itu hanya ada 3, yaitu ada suami, ada istri, dan ada ucapan talak. Jadi kalau suami mengucapkan talak kepada istrinya itu udah sah ya. Adapun di sini syarat-syaratnya, nah, kalian bisa baca nanti di PPT Ibu di bahan ajar. Lanjut ke istri, juga di sini ada syarat-syaratnya. Nah, di sini sekarang Ibu akan menjelaskan ucapan talak. Ucapan talak yang digunakan oleh suami untuk mentalak istri harus memenuhi beberapa syarat. Nah, ucapan talak jelas menyatakan perceraian, serta ucapan talak diucapkan dengan sengaja atau bukan atas dasar paksaan. Jadi dengan keinginan sendiri, dengan disengaja, dan dengan diniatkan ingin mencerai, dan dengan perkataan yang jelas. Dengan saya ceraikan engkau, saya talak engkau. Lanjut. Talak dengan ucapan. Jadi lafal talak itu, kata-kata talak, sigot talak, terbagi, ada yang sori secara tegas, yaitu kalimat yang jelas mengandung maksud memutuskan ikatan cerai atau
memutuskan ikatan pernikahan. Contoh, suami berkata, "Saya ceraikan engkau," atau "Saya talak engkau." Itu ya dengan tegas, dengan terang-terangan. Yang kedua dengan kinayah atau sindiran, bisa, dengan sindiran misalnya, "Saya pulangkan kau kepada kedua orang tuamu." Nah itu sindiran, padahal maksud dari perkataan itu adalah niatnya adalah mentalak istrinya. Lanjut, talak dengan tulisan. Nah ini tulisan juga boleh melalui surat, melalui WA, melalui SMS, itu berupa tulisan. Hanya ada tulisannya itu zaman sekarang kan tidak harus dengan tertulis di kertas, tapi bisa berbentuk tadi yang Ibu sebutkan tadi. Oke, lanjut talak dengan isyarat. Isyarat ini bagi orang yang tidak bisa bicara atau bisu dan tidak bisa membaca dan menulis. Jadi dengan isyarat suaminya mentalak istrinya. Mungkin istrinya sudah paham dengan bahasa syarat suaminya karena kan dia tidak bisa bicara, membaca dan menulis. Lalu macam-macam talak. Nah, di sini macam-macam talak ditinjau dari segi jumlahnya. Dari segi jumlahnya itu ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Di mana kalau talak 1 adalah talak yang pertama kali dijatuhkan dan hanya dengan satu talak. Artinya gini, apabila suami istri itu bertengkar lalu terjadi perceraian, mengatakan suaminya, "Saya talak engkau," dengan talak 1, nah itu jatuh talak 1. Nah, di talak 1 itu istri tersebut mempunyai iddah. Nah, dalam masa iddah itu suami boleh rujuk ya. Kurang lebih kalau dalam ketentuan iddahnya itu kalau yang masih haid 3 bulan atau 3 kali suci ya. Dalam 3 bulan suami boleh rujuk kepada istrinya, dan apabila habis dari 3 bulan suami boleh nikah ulang. Yang apabila terjadi lagi, misalnya dia udah rujuk tuh, lalu hidup bersama lagi. Nah, terjadilah talak kedua, artinya cerai lagi. Maka misalnya, "Saya talak engkau," tanpa ngomong, "Saya talak engkau," dengan talak 2 pun, karena udah 2 kali cerai, dia udah jatuh talak 2. Atau misalnya gini, dia talak pertama langsung ngomongnya, "Saya talak engkau," dengan talak 2, itu jatuh talak 2 ya. Nah, talak 2 posisinya sama dengan talak 1. Si istri itu punya iddah 3 kali suci atau 3 bulan. Nah, di situ masa iddah suami boleh rujuk. Apabila habis masa iddahnya, kalau suaminya ingin kembali kepada istrinya, boleh nikah ulang. Yang ketiga adalah talak 3, di mana talak yang ditentukan yang ketiga kalinya. Jadi udah talak 1 rujuk lagi, talak 2 rujuk lagi, talak 3, nah akhirnya cerai lagi. Nah, ini talak 3. Atau ada yang talak 1 sekaligus ngomongnya, ngucapinnya, "Saya talak engkau," dan dengan talak 3, itu juga termasuk talak 3. Nah, kalau di talak 1, 2 bisa rujuk, kalau di talak 3 suami tetap istrinya punya iddah, tapi suami tidak bisa rujuk dan tidak bisa nikah ulang. Nah, kalaupun bisa nikah ulang, ada syaratnya, istrinya harus mengalami nikah dengan orang lain dulu, laki-laki lain dulu. Apabila dicerai oleh laki-laki lain, ya suami yang pertama bisa menikah ulang dengan istrinya tadi ya. Oke, lanjut. Sekarang macam-macam talak ditinjau dari keadaan istri. Nah, keadaan istri ini kondisi istrinya ya, ada talak sunnah, di mana talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri suami ketika dalam beberapa keadaan. Yaitu, jadi talak sunnah itu kalau mentalak istri itu harus dalam keadaan suci dan pada waktu suci itu belum dicampuri oleh suaminya. Jadi kalau mentalak itu kondisinya enggak lagi haid gitu, harus lagi suci. Terus istri yang dalam keadaan hamil juga boleh ditalak dan sudah jelas hamilnya itu ya anak suaminya tadi ya. Jadi yang boleh mentalak, kondisi istri boleh ditalak kondisi sedang suci dan kondisi hamil. Yang selanjutnya adalah talak bid'ah atau bid'i, yaitu di mana talak dijatuhkan dalam kondisi istri sedang haid. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi talak bid'ah itu menurut syariat Islam hukumnya haram. Haram menceraikan istri itu sedang haid. Atau haram juga menceraikan istrinya dalam keadaan suci, tetapi sebelum ditalak dia udah mencampuri istrinya dulu dahulu. Jadi ini haram. Jadi kalau udah niat menceraikan istrinya, jangan dicampuri dulu kalau lagi kondisi suci. Kalau lagi kondisi haid, tunggu dia bersuci dulu dari haidnya. Lanjut, talak bukan sunnah dan bukan bid'i ini terjadi pada istri yang belum pernah dicampuri, artinya dia menikah tapi nggak pernah campuri istrinya. Itu bisa masuk kepada, artinya
tidak hukumnya itu tidak kena sunnah, tidak kena haram gitu ya. Terus yang kedua, kondisi istrinya itu tidak pernah haid, artinya mungkin kondisinya belum belum baligh gitu ya, udah dinikahi gitu, seperti itu. Nah, itu hukumnya bukan bid'ah dan bukan sunnah. Lanjut, macam-macam talak ditinjau dari segi, kebolehan rujuknya. Nah, di sini boleh ada talak raj'i dan ada talak bain. Di mana talak raj'i itu yaitu talak yang boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya berakhir. Jadi suami boleh rujuk kepada, istrinya dalam masa iddah. Ini terjadi pada talak satu dan talak 2. Kalau talak bain, di mana talak, yang menghalangi suaminya untuk rujuk kembali. Jadi suami nggak boleh rujuk di masa iddah, itu talak bain. Nah, talak bain itu terdiri dari dua macam, ada talak bain kubro, ada bain sugro. Nah, kalau bain kubro itu contohnya talak 3, di mana suami tidak bisa rujuk dan tidak bisa nikah ulang, seperti itu. Kalaupun boleh nikah ulang, dia harus diselingi nikah sama orang lain dulu. Terus kalau talak bain sugro, di mana talak yang suami tidak boleh rujuk karena memang masa iddahnya sudah habis, tetapi boleh nikah ulang. Lanjut, ini ada hal-hal yang berhubungan dengan talak. Oke, Ibu sampai di sini lagi, nanti Ibu sambung lagi video kedua.